Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita belajar tentang tema 8 daerah tempat tinggalku dengan subtema lingkungan tempat tinggalku. Hari ini muatan pelajarannya adalah IPA. Siapkan buku tulis dan alat tulismu ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyajikan hasil percobaan, hubungan gaya dan gerak, serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan mandiri dan bertanggung jawab. Gaya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian mungkin sudah membahas tentang gaya. Hari ini Ibu akan mereview lagi materi kita tentang gaya. Gaya adalah gerakan dorongan atau tarikan. Pengertian lainnya, gaya adalah gerakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berhenti dari gerakannya. Macam-macam gaya ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya listrik. Faktor yang mempengaruhi gerak benda dari gaya ini adalah gaya gravitasi bumi dan tarikan atau dorongan yang terjadi pada benda. Ada juga gaya yang berupa tarikan atau dorongan saja. Pengaruh gaya terhadap gerak benda ada 3. Yang pertama, gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya benda bergerak menjadi diam. Kemudian, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Satu lagi, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kalau yang pertama tadi, benda dia menjadi bergerak atau sebaliknya. Kemudian yang kedua ini tentang kecepatan gerak benda. Dan yang terakhir, ternyata gaya juga mempengaruhi arah dari gerak benda. Kita bahas satu persatu. Gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya benda bergerak menjadi diam. Nah, ini gambar apa yo? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang bermain bola. Pada gambar ini, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Benda diamnya di sini adalah bola. Salah satu contohnya adalah bola yang kita tendang. Bola kita tendang akan bergerak sesuai arah kemana bola itu kita tendang. Jadi bendanya itu tadinya diam nih bolanya, tapi ketika ditendang dia jadinya bergerak. Nah, jika bola tidak ditendang, bola tersebut akan tetap diam. Nah, kalau nggak ada tindakan, kalau tidak ada gaya, bola itu akan tetap diam. Tapi jika ada gaya, maka bola itu akan bergerak. Contoh lainnya, ketika kamu membuka pintu, nah pintunya kan diam tuh. Pintu yang tertutup dan diam akan bergerak saat didorong atau ditarik. Tapi jika tidak ada dorongan atau tarikan, maka pintu tersebut tetap akan diam. Selanjutnya, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Dalam hal ini contohnya adalah mobil yang bergerak. Nah, ini mobil yang bergerak, ceritanya mobilnya bergerak ya. Ketika jalanan lengang atau sepi, pengemudi akan menginjak gasnya, maka mobil akan melaju dengan kencang. Namun, ketika ada mobil lain di depannya, mobilnya lagi jalan dalam kecepatan kencang nih, tiba-tiba di depannya ada mobil. Maka pengemudi akan menginjak rem. Akibatnya, laju mobil akan melambat. Gaya injakan gas dan injakan rem termasuk bentuk gaya. Nah, ini termasuk bentuk gaya nih, tindakannya. Oleh karena itu, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Contoh lain. Nah, kamu kan sering main sepeda nih. Saat kamu mengayuh sepeda, jika kamu semakin cepat mengayuh, maka gerak sepedanya juga akan semakin cepat.
Tapi ada juga misalnya kamu main sepeda di turunan, tapi turunannya itu ada batu-batunya. Tentunya gerak kamu tidak akan cepat, akan melambat karena adanya gaya gesek antara ban kamu dengan batu-batu yang ada di jalanan. Yang terakhir, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Dalam hal ini ketika kamu sedang bermain sepeda. Sepeda tidak hanya dapat berjalan lurus. Sepeda dapat kita belokkan ke arah yang kita butuhkan. Jika ingin mengubah arah sepedanya, kita cukup membelokkan stangnya. Hasilnya, arah sepeda akan berubah. Dalam hal ini, geraknya itu adalah gerak dari otot kamu yang menggerakkan ke kanan atau ke kiri. Contoh lain, kalau kamu bermain sepatu roda, nah tentunya kan kamu tidak mau jalanan terus-menerus. Kamu maunya berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri. Nah, arahnya itu yang menentukan adalah kamu sendiri, sesuka hati kamu. Demikian penjelasan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Silahkan catat hal-hal penting yang terdapat dalam video ini. Tugas kalian, yang pertama, kalian lakukan kegiatan menendang dan menghentikan bola. Nah, di sini ada contoh nih, ada langkahnya, ada langkah kegiatannya. Yang pertama, siapkan sebuah bola sepak. Bu, saya nggak ada bolanya. Bila kamu tidak ada bola di rumah, kamu bisa memanfaatkan kertas bekas yang dibentuk menyerupai bola. Kemudian yang kedua, lakukan kegiatan berpasangan. Boleh sama kakak, boleh sama adik, boleh sama ayah atau bunda di rumah. Kemudian yang ketiga, letakkan bolanya di lantai atau gulungan dari kertas-kertas bekas yang menyerupai bola. Yang keempat, tendang bola ke arah kakak, adik, ayah, atau bunda. Kemudian yang kelima, minta kakak atau adik atau ayah atau bunda untuk menghentikan gerakan bola. Setelah kamu lakukan kegiatan tersebut, kamu jawab pertanyaan yang ada di sebelah kanannya ya. Yang pertama pertanyaannya, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Yang nomor 2, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Yang nomor 3, kamu menggerakkan bola dengan gaya kakak, adik, ayah, bunda dan juga menghentikan gerakan bola dengan gaya. Nah, jawaban pada poin nomor 1 dan nomor 2 disertakan alasan atau penjelasan kenapa kamu menjawab hal itu. Hasilnya dikirimkan ke Google Classroom ya. Tulis dengan rapih di buku tulismu supaya mudah dibaca. Demikian pembelajaran kali ini, semoga kamu dapat memahaminya. Bu Yani akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.